Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan kita dengar. Terambil di dalam kitab Amsal 25 ayat 28. Saya akan membacakannya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kitab Amsal ini yang ditulis oleh Raja Salomo, ditulis pada masa mudanya. Kalau kita melihat mengapa Salomo mengibaratkan orang-orang yang dapat mengendalikan diri atau yang dapat menguasai diri mereka adalah seperti tembok kota. Jadi pada waktu itu tembok merupakan pertahanan di suatu wilayah tertentu. Kalau kita melihat, jika tembok mereka begitu kuat, maka musuh akan sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam. Jadi bagaimana kalau tembok itu roboh atau tembok itu tidak kuat? Tentunya para musuh mereka dapat masuk dan mereka dapat menghabisi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga orang-orang yang mengendalikan diri mereka, yang mampu menguasai hidup mereka, mampu memiliki penguasaan diri di dalam hidup. Kalau kita melihat banyak sekali sekarang, apalagi anak-anak muda ya, tentunya mereka sering sekali tidak ada pengendalian diri, sering tidak bisa menguasai diri terhadap hal-hal keinginan daging, baik itu secara keinginan mata. Banyak sekali keinginan mata yang merusak kita, yang menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kalau kata firman Tuhan, jikalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Namun jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Banyak anak-anak muda saat ini, apalagi di era teknologi yang canggih ini, yang serba bisa, tinggal punya paket, cari situs-situs yang negatif, situs yang merusak pemikiran kita. Bahkan bukan hanya melihat mungkin ya, namun juga dengan melakukan, dengan tindakan. Banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam dosa seksual, masih muda, mungkin masih berumur sekian tahun, sudah hamil dan lain sebagainya, karena tidak bisa menguasai diri, karena tidak menguasai keinginan mata, sehingga jatuh ke dalam dosa. Jadi orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri mereka, maka diri mereka akan sangat mudah sekali dicemari oleh dosa. Dosa akan begitu mudah, sehingga tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan, tidak ada lagi diri ini supaya saya tidak ingin melakukan dosa lagi. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi takut akan Tuhan, tidak ada lagi. Walaupun terkadang Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan, namun tidak bisa. Namun kita lebih cenderung mengikuti keinginan kita, keinginan daging daripada keinginan Roh Kudus. Tentunya saudara-saudara, jikalau kita hidup di dalam roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Tapi jikalau kita hidup di dalam daging, maka Allah tidak berkenan kepada kita. Allah tidak berkenan sama sekali. Tidak berkenan. Kalau Allah sudah tidak berkenan, walaupun bagaimanapun kita berdoa, bagaimanapun kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan,
tentunya semuanya sia-sia karena Dia tidak berkenan kepada kita. Jadi poin penting yang ingin saya sampaikan agar kita mampu menguasai diri kita. Yang pertama, kita harus menjaga hati. Menjaga hati di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penguasaan diri, hati, apa yang ada di dalam hati kita, maka itu akan kita lakukan. Jikalau hati kita benar-benar tidak bisa dikuasai sehingga kita cenderung melakukan dosa. Kalau kita melihat di dalam Matius, kata firman Tuhan bahwa dosa timbulnya dari hati. Dari hatilah timbul segala pikiran yang jahat. Timbul segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hati ini harus kita fokuskan. Untuk siapa? Yaitu untuk Tuhan. Untuk Tuhan Yesus. Kita harus memfokuskan kepada hal-hal yang rohani. Hal-hal yang membangun hidup kita. Bukan ke hal-hal yang negatif. Kalau kita sudah bisa menguasai hati kita sudah baik. Hati kita sudah menjadi hati yang selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Tentunya kita dapat mengendalikan diri. Kita dapat menguasai diri kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita supaya dapat menguasai diri? Yang kedua, bagaimana kita supaya dapat menguasai diri? Tentunya kita harus tinggal di dalam Dia, melekat di dalam Dia. Kata firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kata firman Tuhan, mintalah apa yang kamu. Jadi perlu saudara-saudari tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Dia. Bagaimana caranya tinggal di dalam Kristus? Bagaimana melekat di dalam Kristus? Tentunya kita harus membangun kerohanian kita di dalam Dia. Membangun kerohanian. Saya percaya kita yang menonton saat ini, kita harus membangun kerohanian di dalam Kristus. Amin. Kita harus tinggal di dalam Dia. Melalui persekutuan kita kepada Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka disitulah kita semakin melekat di dalam Kristus. Sehingga kita mampu menguasai diri kita, sehingga kita mampu tinggal di dalam Dia, sehingga firman itu kita lakukan. Amin. Jadi saudara, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kita harus berubah. Kita jangan mau diperbudak oleh dosa. Kita tidak mau menjadi hamba-hamba dosa. Sebab Tuhan sudah membayar kita lunas dari dosa kita. Dia sudah membayar kita. Tentunya Tuhan menginginkan perubahan hidup, pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang Tuhan inginkan. Orang-orang yang bertobat adalah mereka yang memiliki buah roh. Karena pertobatan itu ada hasil yang harus kita berikan. Di dalam Matius mengatakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Tentunya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita harus memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tentunya penguasaan diri ada di urutan yang terakhir, saudara. Jadi kesimpulan yang saya berikan, penguasaan diri sangat diperlukan agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.